Nah, di sini misalnya ada contoh ya penggunaan possibility tree atau probability tree. Di sini misalnya ada 100 orang. Ada 100 orang total, kemudian dari 100 orang ini ada 40 orang itu adalah seorang bisnismen, kemudian sisanya 60 orang diketahui adalah bukan bisnismen. Kemudian dari 40 bisnismen tadi, 10-nya itu merupakan graduate, 30 tidak graduate. Sedangkan dari 60 bukan bisnismen, 40-nya graduate, 20-nya tidak graduate. Nah, dari sini kita coba buat possibility tree-nya, kita ubah bentuknya ke probability tree. Nah, di ujung sini, di ujung kiri ini ada change node. Kejadian pertama itu adalah berkaitan dengan yang masuk ruangan tadi bisnismen atau bukan bisnismen. Maka di sini kita tuliskan outcome yang mungkin itu adalah B atau bisnismen. Outcome kedua yang mungkin itu adalah bukan bisnismen atau B aksen. Nah, yang kita letakkan di cabang-cabangnya ini adalah nilai probabilitas kejadian yang pertama atau dikenal dengan sebutan marginal probability atau Bayer probability. Jadi probabilitas dari kejadian yang pertama, dia tidak ada atau tidak dipengaruhi oleh kejadian-kejadian lain. Nah, di sini kita tuliskan yang bagian atas itu berarti probabilitas bahwa yang masuk adalah seorang bisnismen. Yang bawah probabilitas yang masuk bukan bisnismen. Karena total orangnya ada 100 orang, kemudian diketahui informasinya ada 40 bisnismen, kemudian 60 bukan bisnismen, maka peluangnya ada satu orang yang masuk ke dalam ruangan itu adalah seorang bisnismen, itu adalah 40/100 atau 0,4. Kemudian peluang ternyata seorang yang masuk ke dalam ruangan itu bukan bisnismen, itu adalah 60/100 atau 0,6. Itu untuk yang marginal probability-nya. Kemudian kita lanjutkan possibility tree-nya ya. Kejadian pertama tadi adalah dia bisnismen atau bukan. Kejadian yang selanjutnya adalah dia graduate atau tidak. Nah, ini ada cabang lagi. Jadi cabang setelah kejadian yang pertama, maka di sini ada cabang lagi. Untuk yang bagian atas di sini berarti dari outcome kejadian pertama yang mungkin itu adalah bisnismen, kemudian di sini kemungkinan yang selanjutnya atau outcome yang selanjutnya bisa terjadi itu adalah dari bisnismen yang masuk tadi itu dia merupakan graduate atau tidak graduate. Begitu juga yang ini, dari bukan bisnismen yang masuk ke ruangan tadi itu ada kemungkinan atau outcome yang mungkin terjadi, dia itu bisa jadi graduate, bisa jadi tidak graduate. Nah, kemudian nilai-nilai peluang di cabang-cabang ini adalah nilai conditional probability atau probabilitas kondisional atau probabilitas bersyarat. Jadi di sini 0,25 ini misalnya 0,25 itu adalah peluang bahwa yang masuk ke dalam ruangan adalah seorang graduate jika diketahui informasi sebelumnya dia itu seorang bisnismen. Atau kita bisa juga gunakan istilah peluang G given B. Gitu. Kemudian ini 0,75 itu adalah peluang bahwa yang masuk itu adalah tidak graduate jika diketahui informasi sebelumnya adalah dia adalah seorang bisnismen dan seterusnya. Gitu. Jadi ini adalah probabilitas bersyarat. Jadi ada syarat di kejadian sebelumnya. Nah, 0,25 ini adalah peluang G given B itu didapatkan dari 10/40. Jadi karena di sini diketahui informasi sebelumnya itu adalah bisnismen, maka di sini kita gunakan untuk menghitung peluangnya, penyebutnya kita gunakan 40. Jadi 10 dibagi 40, bukan 10 dibagi 100. Gitu ya, karena di sini ada informasi sebelumnya adalah yang masuk adalah seorang bisnismen, maka di sini 1/4. Yang ini juga sama, 0,75 itu didapatkan dari
30 yang tidak graduate yang merupakan bagian dari 40 businessman ini, sehingga 30 per 40, 0,75. Yang ini juga sama, 0,67 itu dari 40 per 60. Karena tadi ya ada syarat kejadian sebelumnya dia adalah bukan businessman. Kemudian di ujung sini, di ujung cabang-cabang di sini, kita juga bisa menghitung nilai join probability-nya. Nilai join probability-nya ini berarti di sini adalah peluang B dan G. Jadi peluang bahwa yang masuk itu adalah seorang businessman dan dia seorang graduate. Itu adalah 0,1, merupakan perkalian dari peluang B tadi, peluang yang masuk adalah seorang businessman dikalikan dengan peluang G given B. Kalikan 0,25. Jadi 0,4 kali 0,25 sama dengan 0,1. Itu adalah nilai join probability-nya. Kemudian yang sini, ini misalnya 0,3, itu berarti di sini adalah nilai peluang B dan G aksen, atau peluang bahwa yang masuk itu dia seorang businessman dan dia seorang bukan graduate atau tidak graduate. Ini didapatkan dari 0,4 dikalikan 0,75. Begitu dengan yang lainnya sama ya caranya. Jadi beda ya antara conditional probability dan joint probability. Jadi kalau di joint probability itu kita nggak punya informasi apa-apa. Jadi tiba-tiba ada yang masuk gitu ya, kita pengen tahu berapa probabilitas yang masuk itu seorang businessman dan dia seorang graduate. Gitu. Sedangkan kalau conditional probability, misalnya ada orang masuk, kita sudah tahu orang itu yang masuk itu businessman atau bukan businessman. Misalnya ketika masuk, kita sudah tahu dia itu businessman, nah kita tinggal pengen tahu nih probabilitas businessman yang masuk itu graduate atau tidak graduate itu berapa. Gitu. Jadi ini ada informasi dulu sebelumnya, kalau ini benar-benar nggak tahu, kita cuma ada yang masuk, kita pengen tahu dia berapa sih peluangnya yang masuk itu seorang businessman dan graduate, misalnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ubah susunan dari pohon probabilitasnya? Jadi, kita tidak hanya dapat mengetahui probabilitas seseorang merupakan graduate jika diketahui informasi sebelumnya dia seorang businessman, atau di sini maksudnya kita nggak hanya bisa tahu nilai probabilitas G given B. Berarti kan kejadian yang duluan adalah businessman-nya dulu, informasi yang diketahui adalah businessman-nya dulu, yang mau ditanyakan adalah berapa probabilitas graduate-nya. Tetapi kita juga bisa mencari nilai atau peluang businessman given graduate, atau probabilitas seorang businessman jika diketahui informasi sebelumnya dia seorang graduate. Nah, ini kan beda ya. Kalau peluang G given B, maka ada kejadian atau ada informasi terlebih dahulu, kita tahu bahwa itu tuh businessman. Nah, dari businessman itu yang sudah kita tahu itu tadi informasinya peluang graduate-nya berapa. Sedangkan kalau ini itu kan berarti yang kita tahu informasi di awal dia itu graduate atau tidak. Jadi misalnya kita sudah tahu bahwa orang tersebut adalah graduate. Nah, tinggal kita cari berapakah peluang si orang graduate itu businessman gitu. Nah, kalau kita sudah tahu nilai peluang G given B, itu kita bisa cari nilai peluang B given G dengan cara kita flip the tree atau kita balik pohonnya, pohon probabilitasnya. Jadi untuk mencari nilai peluang B given G, itu kan pohon probabilitasnya harusnya seperti ini. Jadi di awal, di sini kejadian yang awal itu adalah kejadian berkaitan dengan yang masuk itu graduate atau tidak graduate. Baru kejadian berikutnya adalah businessman dan bukan businessman. Nah, kalau kita mau tahu nilai peluang B given G itu kan berarti ada di sini ya, peluang-peluangnya seharusnya dituliskan di sini. Nah, jadi di awal tadi yang sudah diketahui adalah pohon probabilitasnya
seperti ini ya di kasus yang pertama. Jadi kejadian pertamanya adalah ini businessman bukan businessman, baru kemudian kejadian keduanya adalah graduate tidak graduate. Sedangkan di kasus kedua itu urutan kejadiannya adalah graduate tidak graduate dulu, baru kemudian businessman bukan businessman. Jadi probabilitas kondisional yang ingin dicari atau probabilitas bersyarat yang ingin dicari ini adalah di sini. Ini adalah peluang yang masuk itu adalah businessman jika informasi sebelumnya yang diketahui adalah graduate, atau peluang B given G, kemudian peluang B aksen given G, dan seterusnya. Nah, ini nilai-nilai peluang di sini di pohon probabilitas yang baru ini bisa kita dapatkan setelah kita membalik pohon probabilitas yang awal tadi. Jadi di sini sama ya, kita buat pohon probabilitasnya. Kejadian yang pertama adalah G dan G aksen, kemudian yang kedua baru B aksen. Nah, ini kita isikan dulu yang ujung kiri di sini. Nah, ini adalah nilai probabilitas marginal atau prior probability-nya. Ini adalah berarti mencari nilai peluang graduate dan peluang bukan graduate atau tidak graduate. Nah, ini bisa kita dapatkan dengan melihat dari pohon probabilitas yang pertama tadi. Peluang graduate ini kita bisa dapatkan dengan kita jumlahkan. Kita lihat join probability-nya di sini, join probability yang pohon yang pertama ya. Kita lihat yang ada informasi tentang G atau graduate. Di sini peluangnya, peluang B dan G itu adalah 0,1, kemudian yang ada G-nya lagi di sini adalah peluang B aksen dan G 0,4. Sehingga peluang G-nya di sini atau peluang graduate-nya adalah 0,1 ditambah 0,4, 0,5. Kemudian peluang tidak graduate-nya berarti sisanya ya 1 minus setengah atau setengah. Atau bisa juga dengan cara yang sama kita cari yang ada G aksennya. Di sini peluang B dan G aksen 0,3, peluang B aksen dan G aksen 0,2. 0,3 ditambah 0,2. Kemudian setelah itu yang bisa kita isikan ini adalah join probability-nya atau probabilitas gabungannya yang ujung kanan. Nah, di sini yang kita cari itu kan berarti peluang G dan B, peluang G dan B aksen, peluang G aksen dan B sama peluang G aksen dan B aksen. Nah, nilai peluang G dan B itu sama nilainya dengan peluang B dan G. Maka di sini peluang G dan B itu kita cari ya, di sini peluang G dan B itu kan berarti sama dengan peluang B dan G. Nilainya adalah 0,1. Kemudian peluang B aksen dan G, peluang G dan B aksen. G dan B aksen 0,4. Kemudian peluang G aksen dan B 0,3. G aksen dan B 0,3. Begitu seterusnya. Nah, yang terakhir di sini kita assign nilai probabilitas kondisional atau bersyaratnya. Itu didapatkan tinggal kita bagi ya. Jadi misalnya yang mau kita cari di sini adalah peluang B given G. Jadi peluang yang masuk itu adalah businessman. Jika diketahui informasi sebelumnya adalah graduate, itu didapatkan dari join probability-nya dibagi dengan prior probability. Berarti 0,1 dibagi 0,5. Kemudian peluang B aksen given G ini berarti 0,4 dibagi 0,5 dan seterusnya.